Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita dalam pembahasan kitab Sunan Abi Dawud yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya. Di bab yang terakhir kemarin kita berbicara tentang ancaman berat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Yang kedua, seseorang yang selalu sengaja tanpa ada uzur mengakhirkan sholat atau menunda-nunda sholat sampai ke ujung-ujung waktunya. Ini juga ada ancaman besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah seseorang yang memperbudak orang yang merdeka. Bab yang berikutnya berbicara tentang hukum berimam kepada atau di belakang seseorang yang dikenal sebagai pelaku maksiat. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan bab imamatil barri wal fajir. Bab imamatil birri wal fajiri. Bab yang membahas tentang hukum keimaman seorang yang baik dan seorang yang buruk. Maksudnya di sini Imam Abu Dawud ingin membahas tentang bolehkah kita kalau kita bermakmum di belakang seorang yang soleh. Ini sudah jelas, tidak ada masalah. Kita bermakmum di belakang seorang ulama, orang yang rajin ibadah, orang yang terkenal jarang melakukan kemaksiatan, jarang membuat gangguan dan seterusnya. Ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika seseorang bermakmum di belakang seseorang yang terkenal sebagai ahli maksiat. Apakah sah atau tidak sholatnya? Nah, maksiat yang dimaksud di sini maksiat secara umum. Tapi kalau kita membahas maksiat secara spesifik, atau kita baca dulu hadisnya, nanti kita akan sebutkan kesimpulan dari para ulama. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in amila al-kabaira. Salat wajib itu wajib hukumnya. Salat maktubah itu wajib hukumnya. Makna hadisnya seperti itu.
As-salatul maktubatu wajibatun. Salat fardu itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan di belakang setiap orang muslim, khalfa kulli muslimin. Di sini Rasulullah mengumumkan potongan kalimat yang pertama ini, koma sampai di sini kan, Rasulullah menyebutkan redaksi yang maknanya umum. Ada kata-kata kullu di situ. Kullu di situ dalam bahasa Arab maknanya adalah setiap, semua. Di sini Rasulullah menyebutkan salat fardu itu hukumnya tetap wajib untuk dilakukan di belakang setiap atau semua orang muslim. Setelah Rasulullah menyebutkan redaksi yang maknanya itu umum, yaitu kata kullu itu tadi, baru kemudian pada potongan hadis yang berikutnya Rasulullah memberikan spesifikasi untuk menegaskan tentang wajibnya salat fardu ini. Sebenarnya kalaupun tidak ada spesifikasinya, tidak disebutkan rinciannya, kata-kata kullu itu sudah mencakup semua kaum muslimin, baik kaum muslimin yang orang soleh maupun orang tidak soleh. Tapi di sini Rasulullah mendefinisikan kata kullu itu tadi dengan menyebutkan barron kana au fajiron. Meskipun dia orang baik, meskipun dia orang soleh, ataupun dia orang nakal. Fajir itu kan seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan fujur. Fujur itu lawan kata dari takwa. Meskipun dia orang soleh maupun dia orang fajir. Nah, di sini dirincikan oleh Rasulullah untuk menegaskan, untuk memperjelas bahwasanya kata kullu ini mencakup orang baik dan orang yang fajir, mencakup orang soleh dan orang yang fajir. Lebih dipertegas lagi di ujung hadisnya Rasulullah SAW mengatakan wa in amila al kabairo, meskipun orang tersebut melakukan perbuatan kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Meskipun orang tersebut itu melakukan dosa-dosa besar, kalau dia didelegasikan atau ditugaskan menjadi imam, atau tanpa dia ditugaskan sekalipun, dia maju menjadi imam di satu masjid misalkan, atau di satu musola misalkan. Nah, kalau masjid kan biasanya imamnya sudah ada jadwalnya, sudah ada ditetapkan oleh pengurus masjidnya. Biasanya itu langgar atau musola yang itu bebas, siapapun yang menjadi imam di situ. Pokoknya siapa yang datang duluan, siapa yang siap dan kemudian iqamah dikumandangkan, maka yang maju, maka itulah yang menjadi imam. Nah, kalaupun yang maju menjadi imam itu adalah orang yang nakal, orang pelaku maksiat, pelaku perbuatan-perbuatan fujur, maka sholat di belakang orang tersebut tetap wajib. Nah, kalau kita lihat susunan babnya ini ada kaitannya dengan bab yang kemarin. Kalau bab yang kemarin kan kita berbicara tentang seorang imam yang dibenci kaumnya, seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Dan sudah kita pertegas bahwasanya kebencian yang dimaksud adalah kebencian yang sifatnya syar'i, kebencian dengan sebab-sebab syar'i. Kebencian dari sisi agama. Jadi imam itu dibenci dari sisi agama, bukan dibenci dari segi dunia. Nah, ketika ada imam yang seperti itu, kan kemarin disebutkan bahwasanya dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya adalah salatnya tidak diterima. La yaqbalullahu minhum salatan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kan jadi pertanyaan, kalau imam yang dibenci oleh kaumnya, imam yang dibenci oleh makmumnya dengan sebab dia adalah pelaku maksiat, kemudian sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu nanti akan timbul pertanyaan, lantas bagaimana status sholat makmumnya, kan begitu. Kalau imamnya saja sholatnya tidak diterima,
karena dia pelaku maksiat sehingga dia dibenci oleh makmumnya karena sebab kemaksiatan yang dia lakukan, apalagi kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan sehingga makmumnya membenci, berarti Allah tidak menerima sholat si imam ini tadi. Kalau sholatnya tidak diterima, maka seperti apa status sholat para makmum? Kan akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, dalam bab yang ini tadi, yang kita bacakan tadi hadisnya, di sini Imam Abu Dawud ingin mempertegas kepada kita bahwasannya status tidak diterimanya sholat seorang imam yang dibenci makmumnya ini tidak berpengaruh kepada status sahnya sholat para makmum. Artinya kalaupun ada imam yang dibenci sama makmumnya, ya sudah, itu urusan imamnya sudah. Makmumnya ketika bermakmum di belakang imam tersebut, meskipun dia benci, meskipun dia tidak suka, meskipun dia tidak senang dengan si imam itu tadi, karena dia sebagai pelaku maksiat misalkan, tidak disenangi oleh makmumnya, ya makmumnya tetap sah sholatnya, tetap dapat pahala jamaahnya, tetap wajib. Kalau seandainya dia yang maju menjadi imam, terus kemudian loh tidak ada imam yang lain kah, kenapa dia yang maju? Ya sudah, biarkan dia menjadi imam, kita bermakmum di belakangnya. Nah, maka di sini para ulama menyebutkan hadis yang barusan kita baca, as-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslimin barran kana aw fajiran wa in amilal kaba'ira. Hadis ini oleh para ulama hadis masih diperdebatkan statusnya. Hukum sahnya, hukum tetap wajibnya seorang makmum bermakmum di belakang imam yang pelaku maksiat. Statusnya masih diperdebatkan hadisnya. Loh, kalau hadisnya masih diperdebatkan statusnya, masih diperdebatkan keabsahannya, lantas bagaimana para ulama menghukumi kalau makmumnya tadi tetap sah sholatnya, padahal status hadisnya masih bermasalah? Seperti itu. Kita dengarkan penjelasan dari para ulama. Yang pertama disebutkan oleh Imam Daruqutni dalam kitab Aunul Ma'bud. Penulis kitab Aunul Ma'bud, Al-Imam Syamsul Haq Al-Azim Abadi rahimahullah, mengutip beberapa pendapat para ulama tentang status hadis yang barusan kita bacakan, tentang sahnya, tentang wajibnya seseorang tetap bermakmum di belakang imam yang meskipun dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan fujur. Imam Daruqutni mengatakan di dalam sanad hadisnya ini terdapat nama Makhul. Makhul ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Makhul ini meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam struktur sanad hadis yang barusan kita bacakan. Ternyata kata Imam Daruqutni, Makhul ini tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari keputusan ini, dari analisa ini, berarti sanad hadis ini terputus. Berarti mengindikasikan hadis ini ada masalah. Dipertegas lagi, kata Imam Daruqutni, waqad warada hadzal haditsu min turuqin kulluha kama qala al-hafiz wahiyatun jidda. Maaf, ini bukan bukan kutipan dari Imam Daruqutni. Ini kutipan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh penulis kitab Aunul Ma'bud. Penulis kitab mengatakan bahwasannya hadis yang semakna dengan hadis ini tadi banyak, redaksinya macam-macam. Yang intinya kita tetap wajib bermakmum di belakang imam yang meskipun dia melakukan perbuatan fujur, sholatnya tetap sah. Hadisnya banyak, diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan. Tapi catatan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya meskipun hadisnya ini diriwayatkan dari banyak jalur periwayatan, semua jalur periwayatannya ini wahiyatun jidda. Wahiyatun jiddan itu berarti dhaif, bukan sekedar dhaif tapi dhaif banget dhaif. Kata Imam Ibnu Hajar.
Kemudian pendapat imam yang lain dikutip dari Imam Al-Uqaili rahimahullah, beliau mengatakan laisa fil matni isnadun yasbutu. Hadis ini matannya tidak diriwayatkan dari sanad yang kuat. Dari manapun sumber sanadnya, tidak ada yang kuat. Semua sanadnya itu pasti ada masalah. Kemudian dikutip dari penulis kitab Subulus Salam, Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau mengatakan wahiyya ahaditsu katsiratun. Memang hadisnya itu banyak, kata beliau. Hadis-hadisnya banyak, dalatun ala sihhatis salati khalfa kulli barrin wa fajirin, yang menunjukkan bahwasannya sah seseorang itu salatnya ketika bermakmum di belakang orang soleh dan orang yang fajir. Illa, tapi sayangnya, annaha kulluha dha'ifatun, bahwasanya hadis itu sanad-sanadnya itu semuanya adalah sanad-sanad yang dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Tapi kenapa tetap tetap diambil maknanya oleh para ulama, bahwasanya kita tetap boleh bermakmum di belakang seseorang yang meskipun dia itu adalah pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar, kan seperti itu. Nah, hadis ini bertentangan isinya dengan hadis yang berbunyi la ya'ummannakum dzu jur'atin fi dinihi. Jangan sampai ada seseorang yang berani melanggar aturan agama menjadi imam kalian, kata Rasulullah dalam hadis ini tadi. Tadi hadis-hadis yang jalur sanadnya banyak yang menyatakan bahwasanya kita tetap sah bermakmum di belakang seorang yang melakukan perbuatan dosa besar, bertentangan dengan hadis yang bunyinya jangan sampai seseorang yang berani melanggar aturan agama menjadi imam kalian. Ini kan bertentangan, ini ada kontradiksi. Yang ini sudah jelas dhaif tadi. Yang ini ternyata dhaif juga hadisnya. Jadi kedua hadisnya sama-sama lemah. Kalaupun mau dibenturkan itu ya sama-sama lemah. Untuk apa kita membenturkan sanad-sanad hadis yang pada asalnya itu memang sudah dhaif, memang sudah lemah. Maka kemudian karena dua hadis yang maknanya kontradiktif ini tadi masing-masing punya permasalahan dari segi sanad, maka para ulama mengambil metode kesimpulan hukum yang lain yang tidak berpatokan kepada hadis-hadis ini. Kalau di dalam istilah usul fikih itu disebut dengan istilah istishabul hal. Dalam kitab-kitab usul fikih dibahas tentang itu. Itu adalah satu metode penyimpulan hukum, meskipun metode ini masih diperdebatkan juga oleh para ulama. Yang saya ingat yang menggunakan metode ini adalah beberapa kalangan dari ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Tapi penyimpulan hukum dengan metode istishab ini ditentang oleh Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengan beliau. Nah, istishabul hal ini adalah metode penyimpulan hukum kalau tidak ditemukan satu hukum yang tidak ada landasan dalilnya, atau landasan dalilnya itu bermasalah, seperti yang kasus yang kita dapatkan ini. Bermasalah artinya tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalil, maka para ulama akan mengembalikan hukum itu kepada hukum asalnya. Hukum asalnya berbunyi man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sah sholatnya, maka dia sah juga untuk menjadi imam. Jadi kalaupun hadisnya tadi yang ini menyatakan sah, ini dinyatakan dhaif sanadnya, yang menyatakan tidak boleh ini juga dinyatakan dhaif sanadnya, maka sudah kembalikan kepada hukum asalnya, bahwasanya siapapun yang sholatnya itu sah, siapapun yang sholatnya itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka dia sah juga untuk menjadi imam. Nah, itu bunyi kaidahnya seperti itu, bahwasanya siapapun yang sholatnya itu sah, bisa memenuhi syarat dan rukunnya,
maka dia sah juga untuk menjadi imam meskipun dia adalah pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar, misalkan dia nauzubillah seorang pezina, nauzubillah. Tapi ketika masuk waktu sholat, dia mandi junub, selesai zina dia kemudian mandi junub, selesai sudah, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, dan kemudian dia masuk ke masjid, kemudian jadi imam, dan kemudian segala rukunnya itu dipenuhi, mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam, terpenuhi rukunnya. Maka kalau itu sah sholatnya, maka dia juga sah untuk menjadi imam. Ini yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, yang meskipun hadisnya itu tadi lemah secara sanad, tetapi ketika kita kembalikan kepada hukum asalnya, maka dia akan mendapatkan kaidah yang seperti itu, yang kemudian disimpulkan bahwasannya imam yang berasal dari seorang pelaku maksiat, pelaku dosa besar ini sah juga kita berimam di belakang mereka. Kalaupun kita tidak suka, kalaupun makmumnya tidak suka dengan imamnya, maka imamnya yang akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala terkait ancaman yang kita sebutkan pada hadis yang kemarin kita bacakan di pertemuan yang terakhir kemarin. Tetapi status sholatnya para makmum di belakang imam yang seperti itu kondisinya, ini tetap sah, tidak ada masalah, dan tetap mendapatkan pahala wajib, pahala sholat jamaah yang saya maksud. Nah, itu kalau kita berbicara tentang kefujuran secara umum, kabair atau dosa besar secara umum. Tapi kalau kita berbicara dosa-dosa besar secara spesifik, secara detail, ada dosa-dosa besar yang menyebabkan sholat seseorang itu tidak sah. Kalau sholatnya dinyatakan tidak sah, maka dia tidak sah juga untuk menjadi imam. Dosa apa yang saya maksud? Dosa yang dimaksud adalah dosa mabuk-mabukan, minum khamar sampai mabuk. Karena di dalam surah An-Nisa itu kan disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati tempat sholat, janganlah mendekati perbuatan sholat ketika antum berada dalam kondisi mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi orang mabuk itu kan tidak sadar apa yang dia ucapkan. Nah, jadi sebab nuzul dari ayat ini adalah dulu pernah terjadi ada seorang imam lagi dia, yang sholat dalam kondisi mabuk, karena belum ada larangannya, sholat dalam kondisi mabuk, dan kemudian yang dibaca pada sholat itu adalah surah Al-Kafirun. Nah, antum tahu sendiri kan surah Al-Kafirun, jangankan orang yang mabuk, orang yang waras saja, orang yang sadar saja, kadang-kadang ada yang terpuntal-puntal baca surah, kalau bahasa itu kan terpuntal-puntal baca surah Al-Kafirun, tuh ada yang seperti itu, tuh bolak-balik baca surah Al-Kafirun, tuh ada. Itu sadar, dia waras, apalagi orang mabuk. Nah, jadi yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun, yang harusnya ayat kedua berbunyi la a'budu ma ta'budun, ada satu huruf yang dia tinggalkan. Ayat kedua dia baca a'budu ma ta'budun, fatal kan? Yang harusnya artinya itu adalah saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi ketika ada satu huruf ditinggal, yaitu huruf la, maka itu akan menjadi 180 derajat maknanya berbeda. Saya tidak menyembah, kalau huruf la-nya ditinggal menjadi saya menyembah, fatal. Maka kemudian turun ayat ini yang melarang jangan coba-coba sholat kalau masih dalam kondisi mabuk. Maka orang yang mabuk tidak sah sholatnya. Orang yang mabuk tidak dinyatakan tidak sah sholatnya berdasarkan ayat ini tadi. Kalau sholatnya dinyatakan tidak sah, maka tidak sah juga dia jadi imam. Nah, maka hati-hati kalau seandainya kalau dosanya seperti dosa mencuri, oh ini imamnya ini maling nih, misalkan ada seorang imam, kemudian kita tahu ini imamnya maling. Tidak apa-apa sudah, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, yang penting sholatnya sah.
Ada lagi imam misalkan dia pelaku dosa besar yang lain. Dosa besar apa? Misalkan dia penjudi. Oh ini suka main judi nih imamnya ini. Kemudian jadi imam dia. Ya sudah, kita teliti syarat dan rukunnya terpenuhi atau enggak. Dia ngerti tata cara sholat atau enggak. Dia ngerti bacaan-bacaan sholat atau enggak. Kalau ngerti, dia paham bacaan sholat, ya enggak apa-apa, sudah jadi imam meskipun dia seorang penjudi. Nah, tapi kalau yang maju menjadi imam ini adalah seorang peminum khamr, ini yang harus kita hati-hati. Ada orang maju, fulan maju jadi imam. Kita tahu dia ini hampir tiap hari pasti mabuk. Karena mabuk itu kan, alkohol itu kan khamr itu ada efek candu. Ada efek kecanduan di situ. Artinya seseorang itu tidak akan mudah ketika dia sudah merasakan kenikmatan, dalam tanda kutip, kenikmatan dari khamr itu, maka dia tidak akan mudah untuk meninggalkan perbuatan dosa besar itu, khamr itu. Nah, ketika ada seseorang maju jadi imam dan kita tahu makmumnya ngerti kalau dia ini adalah seorang pelaku peminum khamr. Nah, ini harus kita waspadai. Mending tidak usah, tarik aja dia sebelum dia takbiratul ihram, tarik aja dia, jangan kamu yang jadi imam. Siapa tahu kamu mabuk. Kan seperti itu. Nah, itu yang yang harus kita waspadai. Tapi intinya dosa-dosa besar atau pembunuh, misalkan dosa besar seorang pembunuh. Residipis. Dia bukan orang ODGJ, orang sadar, dia orang waras, tapi dia kemudian pernah melakukan dosa besar berupa pembunuhan. Di penjara misalkan, bebas dari penjara, tapi tidak ada tanda-tanda kalau dia itu taubat dari dari perbuatan pembunuhannya itu, dan kemudian dia jadi imam misalkan. Ya kita lihat dia ngerti tidak syarat dan rukun sholat. Kalau dia mengerti syarat dan rukun sholat dan kemudian terpenuhi syarat dan rukunnya, berarti sholatnya sah. Kalau sholatnya sah, maka imamnya status keimamannya juga sah, tidak masalah. Kita persilahkan dia jadi imam. Nah, itu yang hukum ini, kesimpulan ini kemudian dipertegas dengan hadis yang beberapa pertemuan lalu pernah kita bahas, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu arahan, peringatan bahwasannya di akhir zaman nanti ada imam-imam yang sengaja mengakhir-akhirkan sholat, sengaja menunda-nunda sholat, bahkan bukan sekedar menunda sholat sampai ke ujung waktu sholat, bahkan ada juga imam-imam yang modelnya itu nanti sampai keluar waktu sholat baru dia sholat. Nah kan kemarin solusi dari Rasulullah, nasihat dari Rasulullah, ya kita sholat sendiri, tidak usah tergantung dengan imam yang seperti itu. Kita sudah selesai sholat, ketika dia datang ke masjid untuk melakukan sholat, silahkan kita ikut sholat bersama dengan dia. Kan boleh kan seperti itu. Rasulullah memberikan solusi seperti itu. Artinya Rasulullah juga tetap mengizinkan seseorang, ini kan dosa besar ini berarti, sengaja menunda-nunda sholat, bahkan sampai keluar waktunya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, tanpa ada hujah. Ketika sudah keluar waktu sholat, baru imamnya kemudian melaksanakan atau mendirikan sholat. Nasihat dari Rasulullah, kita tidak usah ikut imam yang seperti ini. Silakan kita sholat sendiri. Sudah juga kita bahas pada saat itu. Silakan kita sholat sendiri. Dan kemudian ketika imamnya itu nanti masuk ke masjid, memulai sholatnya, kalau kita mau ikut sholatnya, silahkan ikut sholat juga bersama dengan imam tersebut. Ini kan pelaku dosa besar nih berarti. Tapi Rasulullah justru mempersilahkan, silahkan kita ikut dengan imam yang seperti itu. Nah, tapi catatannya kita sholat sendiri dulu. Kita tepatkan waktu kita dulu. Setelah kita selesai dengan urusan ketepatan waktu sholat kita, baru kita melanjutkan urusan kita dengan imam yang seperti itu. Kalau memang dia, apalagi kondisinya dia paksa, ini yang tidak ikut sholat sama saya, ini kampung ini yang tidak ikut sholat sama saya, nanti saya bakar rumahnya misalkan, dia punya power yang segitu kuatnya misalkan, ya sudah, ikut sholat bersama dengan imam yang seperti itu. Dan Rasulullah mensahkan status sholatnya kalau memang ada makmum yang ikut sholat dengan model imam yang seperti itu, yang sengaja menunda-nunda sholat sampai ke ujung waktunya atau sampai keluar waktunya.
Rasulullah menyebutkan ini akan menjadi pahala nafilah, wa ja'alaha nafilatan. Allah a'lam bis-shawab. Bab yang berikutnya, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan bab imamatul a'ma, bab yang membahas tentang hukum seorang imam yang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat atau seseorang yang buta. A'ma itu kan artinya buta. Sebenarnya secara hukum syariat, secara hukum fikih tidak ada masalah seorang imam itu kalau punya cacat fisik berupa kebutaan. Dan status sholat para makmumnya juga tidak ada masalah. Hanya saja di sini Imam Abu Dawud mencantumkan bab ini untuk memberikan penjelasan kepada kita, siapa tahu di antara kaum muslimin ada yang meragukan status keimaman seorang yang buta. Boleh atau enggak? Karena memang ada perdebatan di kalangan para ulama. Perdebatannya itu bukan boleh atau tidak seorang yang buta menjadi imam, tapi perdebatannya mana yang lebih afdol antara imam yang bisa melihat dengan imam yang buta. Ada perdebatannya di situ memang. Sebagian ulama kalau di Aunul Ma'bud disebutkan ada beberapa imam yang disebutkan namanya. Yang pertama Al-Imam Al-Marwuzi, Abu Ishaq Al-Marwuzi, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihima, bahwasanya pendapat mereka menyebutkan imam yang buta ini lebih afdol. Imamatul a'ma afdol min imamatil basir. Seorang yang buta ini lebih afdol untuk dijadikan imam dibandingkan imam yang bisa melihat. Dua-duanya boleh. Dua-duanya perbandingannya bukan antara yang boleh dan yang tidak boleh, tapi perbandingannya antara mana yang lebih afdol. Dan seperti itu. Alasannya apa? Li'annahu aktsar khusyu'an minal basir. Karena orang buta itu lebih khusyuk daripada orang yang bisa melihat. Kita sholat begini, Allahu Akbar. Kita ngeliat ada cicak lewat aja sudah terganggu, udah kekhusyuan kita kan, cicak lewat. Sudah fokus kita melihat tempat sujud. Tiba-tiba di tempat sujud ada ada tikus misalkan jatuh plek, habis itu lari, itu kaget kita gitu. Seperti itu. Itu kondisi seseorang yang bisa melihat. Nah, menurut Imam Ghazali, menurut Imam Abu Ishaq Al-Marwuzi, bahwasanya seorang yang buta ini justru lebih afdal jadi imam. Kenapa? Karena dia lebih memungkinkan untuk khusyuk daripada orang yang bisa melihat. Jadi apapun yang terjadi di hadapannya, gangguannya itu dia tidak akan peduli. Dia tetap berada pada sholatnya. Kalau sholatnya dia tidak mudah diganggu, maka tidak mudah juga mengganggu sholatnya para makmum. Kan seperti itu. Dan kalau ada imam yang kaget misalkan, begitu seperti itu, makmumnya yang apalagi yang ada di belakang imam juga pasti akan terganggu kan, kekhusyuannya pasti juga akan kaget loh. Ini kenapa ini imamnya nih tiba-tiba bergerak kan, seperti itu. Nah, itu alasannya. Tapi kemudian jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat agak berbeda, bahwasanya seorang yang bisa melihat ini lebih aula, lebih lebih afdol daripada orang yang buta. Alasannya diantaranya adalah li'annahu asyaddu tawaqqiyan lin najasah. Karena orang yang bisa melihat ini akan mampu untuk lebih waspada terhadap najis. Nanti kita ada lihat sholat pakai baju putih misalkan, di lengannya ini kelihatan ada merah misalkan sebelum sholat, kok ada merah-merah, jangan-jangan darah nih. Nah itu aja kita sudah waspada kan, seperti itu. Kalau seorang yang bisa melihat. Tapi orang yang buta, nah ini kan dia berdasarkan penciumannya aja. Nih kira-kira ada bau yang tidak enak enggak ini? Oh masih harum aja nih bajuku ini, aman sudah, berarti tidak ada najis kan, seperti itu. Nah itu alasannya. Tapi para ulama sepakat boleh seorang yang buta itu menjadi imam. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang muncul, bagaimana hukumnya, bagaimana statusnya, jawabannya boleh. Dan ini dipertegas dengan
memunculkan bab ini di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Hadisnya, satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin ya ummun nasa wa huwa a'ma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan istikhlaf. Istikhlaf itu memberikan amanah untuk menjadi pengganti. Jadi ketika Rasulullah di dalam beberapa momen peperangan, ketika beliau keluar dari kota Madinah, khususnya untuk tujuan perang, ini tidak sekali dua kali Rasulullah meminta Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam, mewakilkan beliau, menggantikan beliau menjadi imam di Masjid Nabawi. Yang kita tahu Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat, dan beliau masuk Islam pada masa dakwah di Mekah. Jadi termasuk sahabat yang senior, termasuk sahabat muhajirin, bukan kaum ansor. Karena keislaman Abdullah bin Ummi Maktum ini yang kita yang kita tahu, yang diabadikan peristiwanya dalam surah Abasa, itu terjadi pada masa dakwah di Mekah. Ketika Rasulullah, nah ini ada yang mungkin kita belok sedikit membahas tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Pada saat beliau datang kepada Rasulullah menyambut atau merespon dengan wajah yang masam, yang kemudian Allah tegur dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla. Ini ada seseorang yang bermuka masam dan berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah peka, ini yang dimaksud saya ini dalam ayat ini. Dan ketika Rasulullah tahu yang dimaksud adalah beliau, Rasulullah tahu ini adalah sebuah teguran dari kesalahan yang beliau lakukan. Karena kondisinya pada saat itu beliau sedang berbincang dengan beberapa pembesar orang-orang kafir Quraisy, yang mana beliau berharap dari perbincangan itu akan ada satu atau dua orang yang kemudian taubat dan mau masuk Islam. Di tengah perbincangan itu, ini perbincangannya bukan di rumah, tapi di tempat umum, di tempat publik. Abdullah lewat dan mendengar ini ada suaranya Muhammad ini. Belum Islam pada saat itu. Baru kemudian Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ajarkan kepada saya Islam." Terus dipanggil, "Muhammad, ajarkan kepada saya Islam. Ajarkan, ini masih ada suaramu di sini, belum beranjak kamu dari tempat ini. Ajarkan kepada saya Islam, ajarkan kepada saya Islam." Nah, dulu ketika saya belajar, wajah masam yang diekspresikan oleh Rasulullah sebagai respon dari Abdullah bin Ummi Maktum ini karena Rasulullah tidak suka dengan kedatangan seorang buta, seorang yang punya kekurangan secara fisik dan punya kekurangan juga bukan orang terpandang secara sosial, orang biasa saja. Dibandingkan yang satu lagi ada kubu yang memang sudah sudah bagus secara fisik dan kemudian bagus juga secara ekonomi, secara sosial mereka juga adalah orang-orang yang terpandang di dalam kabilah Quraisy meskipun masih kafir. Dulu yang saya pahami bahwasanya Rasulullah itu tidak senang dengan Ibnu Ummi Maktum karena beliau itu bahasanya itu ya secara ekonomi kurang, secara fisik juga kurang. Tapi ternyata alasannya bukan itu, bukan karena tidak suka dengan sosok Ibnu Ummi Maktumnya. Kalau memang Rasulullah tidak suka dengan sosok Ibnu Ummi Maktum, dengan individunya, karena alasan itu tadi, kekurangan secara ekonomi, kekurangan secara fisik, buktinya sahabat-sahabat yang kurang secara ekonomi itu banyak diterima dengan tangan terbuka oleh Rasulullah. Dengan senang hati Rasulullah menerima. Bilal masuk Islam, Rasulullah terima. Ammar bin Yasir masuk Islam, budak loh Ammar bin Yasir tuh. Ammar bin Yasir budak, dari keluarga budak, diterima masuk Islam. Kemudian sahabat-sahabat yang lain, Suhaib,
Khabbab ibnul Aritti diterima oleh Rasulullah padahal mereka bukan siapa-siapa. Dengan senang hati Rasulullah menyambut keislaman mereka. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya Rasulullah bukan tidak suka dengan individunya Ibnu Ummi Maktum, bukan tidak suka dengan status sosialnya Ibnu Ummi Maktum, status ekonominya, status fisiknya, bukan itu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Tapi ekspresi wajah masamnya itu karena Rasulullah tidak suka ketika Rasulullah ngomong, ini lagi ngobrol ini sama orang-orang Quraisy. Ibnu Ummi Maktum datang, Muhammad, ajarkan saya Islam, kasih tahu saya tentang agamamu, ajarkan kepada saya. Didesak terus seperti itu. Padahal Rasulullah belum selesai ngomong. Ya sama kayak kita, kalau kita ngobrol, tiba-tiba ada orang datang, belum selesai kita ngobrol, tahu-tahu kita didesak, dipotong pembicaraan kita, kan kita tidak suka, kita tidak senang secara naluri, secara manusiawi kita tidak senang. Dan itu yang terjadi pada saat itu ketika Rasulullah belum selesai bicara, belum selesai urusan obrolannya ini dengan para pembesar Quraisy, Abdullah bin Ummi Maktum ini mendesak terus didesak. Jadi kira-kira bisa kita gambarkan itu kira-kira lagi ngomong seperti ini, dipotong terus oleh Ibnu Ummi Maktum. Gitu sih. Nah gitulah. Jadi wajah masamnya itu Maksudnya Rasulullah itu diam dulu gitu loh. Saya selesaikan yang ini dulu. Kalau memang kau mau tahu tentang Islam, mau diajarkan tentang Islam, tunggu dulu, sabar dulu. Ya karena beliau tidak ngelihat ini Rasulullah sedang berbicara dengan siapa, dulu lawan bicaranya ini berapa orang, kan tidak lihat. Akhirnya Ibnu Ummi Maktum mendesak, wahai Rasulullah, belum manggil wahai Rasulullah pada saat itu karena belum Islam. Didesak terus, dipotong terus pembicaranya. Akhirnya kemudian timbul ekspresi masam seperti itu tadi. Belum, Rasulullah tidak mengucapkan kata-kata kasar, enggak. Cuman ekspresinya masam gitu aja. Cuman gitu aja. Enggak ada kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan tuh enggak ada. Itu pun sudah dipandang salah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditegur dengan kalimat dengan ayat itu tadi. Semenjak turun surah Abasa itu Rasulullah senantiasa memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Kalau ketemu Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah selalu panggil, wahai hamba Allah yang mana dengan sebab Anda saya dapat teguran dari Allah. Rasulullah ditegur sama Allah, tidak sakit hati. Ya kalau kita, nauzubillah ya, bukan kita lah, mungkin manusia ditegur sama manusia yang lain kan bisa jadi siapa gerang nih. Kita lagi sholat nanti ditegur, nanti posisi kakimu jangan kayak gini ya, begini. Bisa jadi kan kalau manusia ditegur sama manusia, kamu nih siapa gitu loh, kamu tuh siapa negur aku gitu loh, ilmumu sudah sampai mana, itu manusia. Tapi Rasulullah ketika ditegur sama Allah justru beliau senang, karena teguran Allah itu pasti ada yang salah mau diluruskan. Allah kan tidak mungkin salah negur. Kalau seseorang ditegur sama Allah, berarti orang yang ditegur itu betul-betul berada dalam satu kesalahan. Dan ketika Allah tegur, berarti Allah sayang dengan orang yang bersangkutan. Allah ingin agar orang yang bersangkutan keluar dari kesalahan itu. Itu teguran Allah. Makanya Rasulullah senang. Jadi Rasulullah kalau ketika menyebutkan, wahai hamba Allah yang karena Anda saya itu ditegur sama Tuhan saya, itu bukan Rasulullah nyindir karena Rasulullah baper. Kalau bahasa sekarang kan baper. Bukan Rasulullah nyindir Ibnu Ummi Maktum karena Rasulullah marah, gara-gara kamu loh aku tuh ditegur sama Allah. Tidak begitu. Tapi Rasulullah memuji Abdullah bin Ummi Maktum, terima kasih Anda dengan wasilah Anda saya ditegur sama Allah. Dengan wasilah Anda Allah menampilkan sayangnya kepada saya salah, kemudian saya ditegur agar saya keluar dari kesalahan itu dan agar saya meminta ampun dari kesalahan itu. Jadi Rasulullah justru senang ditegur sama Allah dan senang dengan Ibnu Ummi Maktum karena beliau yang menjadi wasilah atau sebab teguran itu datang kepada Rasulullah. Nah itu, termasuk bentuk pemuliaannya, bentuk takzimnya Rasulullah kepada Abdullah bin Ummi Maktum adalah ketika Rasulullah meninggalkan kota Madinah, yang dipilih oleh beliau untuk mewakilkan menjadi imam adalah Abdullah bin Ummi Maktum.
meskipun beliau adalah seorang sahabat yang kurang dari segi fisik, kurang dari segi sosialnya juga, maksudnya kan bukan orang terpandang, biasa aja di dalam kabilah tuh biasa aja. Di dalam masyarakat itu biasa aja, orang-orang biasa aja Abdullah bin Umi Maktum. Tapi karena sebab itu tadi, kemudian Allah angkat derajatnya Ibnu Umi Maktum, dan Rasulullah pun mengangkat derajat beliau dengan cara mewakilkan atau mengamanahkan menjadi wakil untuk mengimami sholat di Masjid Nabawi bagi para sahabat yang tidak bisa ikut di dalam peperangan. Itu tadi hukum tentang imam seorang yang buta, dan sholat keimamannya tetap sah. Kita juga boleh berimam di belakang seorang yang tidak bisa melihat secara fisik. Allah a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.